warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar sekalian, Desa Semlako 2, Semlako 3, Semlako 1, Semlako Atas, Danau Liang, dan Karanganyar. Terkhusus buat Ibu Yeti, tuan rumah, saya senang sekali walaupun masih batuk, tapi bisa ketemu dengan keluarga besar di sini. Ketika saya menginjakkan kaki ke Lebong hari pagi, saya melihat sepertinya ada yang harus kita selesaikan di Lebong sesegera mungkin, karena saya melihat lahan pertanian kita tidak seindah dulu lagi. Hand traktor yang dulu kita bagikan hampir 700 unit sudah tidak mulai terlihat lagi di tengah sawah. Mungkin hand traktornya sudah mulai rusak karena perlu diganti-ganti. Saya melihat masih banyak anak-anak yang duduk di pinggir jalan sambil bawa payung. Saya pikir mereka sedang mengerjakan apa, tapi ternyata anak-anak sedang mencari sinyal, mungkin sedang mengerjakan tugas atau PR-nya. Artinya sinyal di Kabupaten Lebong belum sangat baik. Saya juga mendengar keluhan dari ibu-ibu yang dulu tahun 2010 kita bagikan kompor gas, katanya juga belum diganti sampai hari ini. Saya juga mendengar katanya harga gas saat ini mahal. Saya juga mendengar keluhan dari masyarakat kita di Lebong sini, harga pupuk untuk pertanian sangat mahal bahkan langka. Saya juga mendengar kesedihan yang luar biasa. Ternyata sebelum mereka bertanam, mereka sudah dililit utang oleh rentenir karena membutuhkan pupuk, tidak punya uang, terpaksa pinjam uang dan dibayar dengan padi pada saat panen. Benar. Sedih saya. Saya sedih sekali melihat situasi seperti itu. Jujur dalam hati saya, kenapa bisa jadi begini? Zaman kita dulu tahun 2005-2010 tidak pernah ada masyarakat itu yang meminjam uang untuk membeli pupuk. Saya pastikan tidak pernah ada masyarakat meminjam uang untuk membeli pupuk pada zaman kita dari dulu. Lebong pada waktu itu menjadi sentral produksi padi terbesar di provinsi ini. Seluruh masyarakat Bengkulu tergantung hidupnya sama Lebong ketika itu. Karena padi kita di Lebong melimpah ruah. Tapi saat ini saya melihat, bahkan saya mendengar padi-padi yang ada di Lebong sudah dibeli tengkulak semuanya sebelum panen, sehingga petani hanya cukup makan, bahkan mengharapkan raskin dari pemerintah. Ya betul.
Sedih saya melihat kondisi seperti itu. Dulu harapan saya Lebong ini berkembang sangat pesat, pariwisatanya berkembang sangat pesat, pikiran saya geotermal sudah berjalan sehingga Lebong sudah kaya raya, pertaniannya sudah menginjak kepada pertanian modern, dengan alat-alat pertanian sudah harus diganti dengan yang baru semuanya. Jalan yang dari Rejang Lebong ke Lebong masih seperti itu juga. Saya mendengar yang dari sini ke utara ke Bengkulu belum ada perubahan sama sekali. Sedih. Bahkan yang lebih ironis lagi, saya mendengar petani Lebong harus berantem dengan tikus dan tidak sanggup mengobati sama tikus, sehingga panen di Lebong saat ini katanya hanya 1 kali. Sedih, saya sangat sedih. Saya juga mendengar bahwa anak-anak SLTA di Lebong ini masih juga harus membayar SPP setiap bulan. Sedih saya, jujur saya sedih. Jadi banyaknya keluarga kita yang datang malam ini bukan berarti keadaan baik-baik saja, tapi masyarakat kita membutuhkan adanya sebuah perubahan besar di Lebong ini. Masyarakat kita membutuhkan kehidupan yang lebih baik, tidak terus terjepit seperti sekarang ini. Dan kalau ini tidak segera kita perbaiki, kondisi Lebong makin hari makin buruk. Dan begitu juga provinsi kita Bengkulu. Karena provinsi kita diumumkan kembali oleh pemerintah pusat sebagai provinsi paling miskin di Republik ini, saya turun gunung kembali untuk memperbaiki. Saya akan ambil semua resiko, yang penting rakyat saya kembali berjaya. Saya akan ambil segala resiko itu, yang penting rakyat makmur. Tidak boleh lagi ada APBD yang tidak dibelanjakan untuk rakyat, bahkan dikembalikan ke Jakarta. Tidak boleh lagi. Jangan uang kita banyak, rakyat tidak dibantu, tapi malah uangnya dikembalikan ke Jakarta hanya karena ketakutan. Kalau penakut nggak usah jadi pemimpin. Nggak usah. Kalau hanya menikmati jabatan, menikmati rumah dinas, menikmati mobil dinas, nggak usah jadi pemimpin, tidur saja. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bahu-membahu di lapangan. Zaman saya, kita dengan petani itu sama-sama turun ke sawah, berlumpur-lumpur, sehingga petani pun merasa nyaman karena gubernurnya sanggup berlumpur-lumpur di sawah. Akhirnya Lebong menjadi sebuah kabupaten yang swasembada beras, bahkan menjadi support beras di seluruh provinsi. Saya tidak melihat lagi cerita itu sekarang. Bahkan yang paling ironis, buah jeruk yang sangat terkenal dan dulu hampir sangat top, sekarang saya mendengar sudah mulai akan punah. Iya betul. Untuk itulah, insya Allah kita akan segera dilantik kembali menjadi gubernur di Provinsi Bengkulu berkat kerja keras semua masyarakat dan khususnya keluarga besar di sini. Maka hal-hal yang akan saya lakukan dalam waktu yang sangat singkat antara lain: pertama, tahun pertama saya akan kembali bagikan 1000 unit hand tractor untuk Lebong gratis, tidak perlu bayar 1 rupiah. Saya
Saya pastikan harga pupuk di Lebong harus murah dan tersedia. Saya pastikan masyarakat Lebong, khususnya petani Lebong, tidak perlu lagi meminjam uang untuk membeli pupuk, karena kredit itu akan saya siapkan. Kita akan kembali bagikan mesin rumput untuk yang berkebun, minimal di Lebong ini 1000 unit. Saya pastikan harga gas untuk ibu-ibu akan segera kita turunkan. Dan kompor gas yang dulu pernah kita bagikan 10 tahun yang lalu akan saya ganti. Uang sekolah anak-anak SLTA yang 150.000 per bulan itu mulai tahun depan akan saya hapuskan. Begitu juga dengan kendaraan bermotor roda 2. Karena posisi kita saat ini sedang sulit, provinsi kita dalam posisi paling miskin, maka mulai tahun depan untuk sementara kita bebaskan dulu pajak kendaraan bermotor. Saya pastikan harga kopi akan kembali seperti pada zaman kita jadi gubernur dulu, minimal 20 kali. Dulu zaman kita jadi gubernur, silakan cek harga kopi pada waktu itu mencapai 28.000. Demikian juga dengan harga karet. Harga karet pada saatnya kita sudah jadi gubernur, saya targetkan minimal di harga 15.000. Kabupaten Lebong harus kembali bangkit. Kabupaten Lebong harus kembali bangkit dan rakyatnya harus makin makmur. Anak-anak pengangguran yang telah menghabiskan uang jutaan rupiah kuliah, selesai kuliah jadi sarjana, tapi sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Saya pastikan mulai tahun depan sarjana-sarjana kita akan kita mulai rekrut untuk mendapatkan pekerjaan. Saya tidak melihat ada kecerahan dari anak-anak muda kita yang sudah lulus kuliah, kan sudah bertahun-tahun nganggur. Padahal orang tuanya sudah menjual sawahnya, sudah menjual kebun, jual beras untuk memkuliahkan anaknya, tapi selesai kuliah malah jadi pengangguran. Saya tidak akan rela orang Lebong, sarjana-sarjana yang sudah menghabiskan uang jutaan rupiah tetap menganggur. Tahun depan akan kita mulai rekrut dalam jumlah yang besar. Fakultas kedokteran yang dulu saya dirikan untuk menyekolahkan orang-orang kita dari kampung, ya, fakultas kedokteran dengan susah payah saya dirikan dulu hanya untuk menyekolahkan orang kita dari kampung-kampung agar bisa jadi dokter. Tapi hari ini saya tidak melihat adanya orang-orang kampung kita yang sekolah jadi dokter di fakultas kedokteran kita. Malah saya melihat fakultas kedokteran kita diisi oleh orang Jakarta yang kaya-kaya. Tahun depan saya pastikan isi fakultas kedokteran kita harus semuanya dari orang kita di kampung-kampung.
dan semua mendapat beasiswa. Karena tujuan kita dulu maksudnya. Saya pastikan jalan yang dari Rejang Lebong ke sini dan dari sini ke utara yang belum diperbesar akan segera kita perbesar agar lancar ekonomi Kabupaten Lebong. Jalan yang ke Jambi yang belum tembus-tembus, termasuk yang ke Musirawas yang sampai hari ini juga belum tembus-tembus, harus segera kita selesaikan agar kita Kabupaten Lebong ini banyak arah. Geothermal harus kita selesaikan dalam waktu yang sangat cepat agar provinsi dan kabupaten ini menjadi kabupaten yang sangat kaya. Pariwisata kita harus segera kita mulai bangun agar orang Lebong punya kebanggaan sendiri dengan kabupatennya. Lebong ini sebenarnya jauh lebih hebat dari kabupaten yang lain. Tahun 1600 sekian, Inggris dan Belanda itu belum pergi ke selatan, belum pergi ke Rejang Lebong, belum pergi ke Bengkulu Utara, belum pergi ke Moko-Moko, tapi di sini tetap. Kabupaten ini adalah kabupaten yang paling bersejarah di Republik ini. Di mata internasional, Lebong ini sangat terkenal karena tambang emasnya yang sejak tahun 1600 sekian. Kita harus hidupkan kembali, kita harus bangkitkan kembali kejayaan Lebong pada eranya itu. Insya Allah saya akan melakukan segala cara untuk membangkitkan kembali Lebong yang pernah berjaya pada zamannya dan harus kembali berjaya. Orang Lebong adalah orang yang hebat-hebat. Orang Lebong itu adalah orang yang hebat-hebat, orang yang luar biasa hebat. Dan salah satu putra terbaik Lebong yang sebenarnya sangat hebat itu adalah sahabat saya, Rio Capella. Beliau tokoh nasional yang sangat hebat dan tunggu saja pada waktunya beliau akan muncul kembali menjadi orang hebat di negeri ini. Percayalah, banyak orang Lebong yang hebat-hebat dan terus akan hebat, akan terus hebat. Tidak boleh anak-anak kita tidak punya masa depan seperti sekarang. Semua harus punya masa depan. Sekali lagi, saya akan melakukan segala cara, segala resiko akan saya ambil, karena modal saya hanya itu. Saya berani demi untuk rakyat. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Ketika orang mempersoalkan, saya membeli traktor dalam jumlah ribuan yang saya bagikan kepada rakyat, saya tidak peduli. Kalau pun harus disalahkan, jangan salahkan rakyat saya, salahkanlah saya. Biar saya yang dimaki. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak keluarga besarku sekalian di sini. Terima kasih sekali tuan rumah. Saya juga membawa beberapa anggota DPR yang akan mengawal program ini. Beliau dari Gerindra, DPRD provinsi. Saya minta apa yang saya sampaikan tolong dikawal supaya semua program itu berjalan dengan baik. Amin. Jangan sampai apa yang sudah saya programkan tidak dikawal di provinsi. Salam dari Sultan. Alhamdulillah Sultan saat ini sudah jadi pejabat tinggi negara. Jadi pejabat tinggi negara paling muda. Beliau sudah punya kekuasaan yang sangat besar saat ini. Beliau sudah punya kemampuan untuk menurunkan uang dalam jumlah besar untuk kita Kabupaten Lebong. Salam juga dari Pak Imron. Beliau belum sempat ke sini karena masih mengamankan suara di Bengkulu Utara. Kabar baik terakhir, hasil survei dari seluruh kabupaten kota, alhamdulillah kita akan segera dilantik menjadi gubernur. Terima kasih atas segala perjuangannya. Tanpa perjuangan Bapak Ibu sekalian, keluarga besarku,
tidak mungkin kita bisa leading seperti sekarang ini. Kita bisa leading, kita bisa menang di seluruh kabupaten kota karena rakyat tidak mau lagi dijanji-janjikan. Rakyat butuh yang buktinya jelas, yang berani mengambil risiko demi untuk rakyat. Rakyat tidak diam. Rakyat yang merasakan apakah sudah ada berbuat untuk rakyat atau sekedar ngomong-ngomong saja. Rakyat tidak bisa dibohongi. Karena itulah di mana-mana tim sukses Agus Rin adalah petani yang bekerja sendiri tanpa diminta. Mereka bekerja siang malam. Walaupun kita baru saja diloloskan, tapi seluruh para petani bekerja siang malam, bergerak. Itu yang membuat survei kita tinggi sekali. Kenapa? Kan mereka lelah menunggu yang traktor tidak diganti-ganti, terpaksa harus menunggu Agus Rin jadi gubernur dulu baru diganti. Ibu-ibu pun di mana-mana lelah menunggu harga gas tidak turun-turun, lelah melihat membayar anak SLTA setiap bulan 150.000, 200.000, lelah menunggu harga kopi murah, lelah kompor gas yang diganti-ganti. Saya tidak percaya ternyata ibu-ibu pun berjuang tanpa saya minta, tanpa saya tahu. Mereka berjuang satu sama lain, saling ngomong. Karena apa? Kecil urusannya kalau ibu-ibu ini, karena mereka minta kompor diganti, minta gasnya diturunkan. Demikian, terima kasih banyak Bang Rumah, terima kasih banyak. Tadi kami terpaksa harus jalan dari Sembelako 1 karena di sana sudah berkumpul cukup ramai. Saya lihat ada 100 orang lebih. Saya bilang kalau saya harus acara lagi di sini, di atas di Sembelako 2 sudah ada acara. Boleh nggak kalau saya punya permohonan? Sudahlah, kita sama-sama jalan kaki dari sana ke sini. Hidup. Saya tidak perlu lama menunggu di sini karena saya dengar masih ada 6 lagi yang menunggu, yang kira-kira seperti ini. Di tempat lain, di Kabupaten Rejang Lebong, di selatan, di mana-mana setiap pertemuan yang seperti ini. Bukan mereka ingin melihat Agus Rin, bukan. Mereka sudah lelah menunggu. Mereka sudah lelah menunggu. Kenapa traktornya tidak diganti-ganti? Kenapa pupuk tidak segera turun harganya? Kenapa kompor gas tidak segera diganti? Kenapa gas tidak segera diturunkan? Kenapa anak sekolah tidak segera digratiskan? Kenapa harga kopi tidak segera dinaikkan? Kenapa irigasi tidak segera diperbaiki? Kenapa jalan tidak segera diperbaiki? Masyarakat lelah. Makanya mereka pengen ketemu dengan kita. Sebenarnya yang masyarakat butuhkan itu adalah perbaikan, bukan janji-janji palsu yang gak jelas. Saya miris juga dengan 2 kawan saya yang sedang mencalon. Mereka menyampaikan akan membebaskan SPP anak sekolah SMA, baik Pak Widin maupun Pak Helmi. Di belakang panggung saya panggil mereka. Anda berdua ini kan masih berkuasa. Kenapa tidak dibebaskan sekarang? Betul. Kalau Anda memang mau bebaskan, bebaskan sekarang loh. Jangan tunggu tahun depan. Iya kan? Mumpung lagi berkuasa. Terus akan membagikan yang traktor. Kenapa tidak dibagi kemarin-kemarin? Kalau saya bukan berjanji. Apa yang saya sampaikan sekarang sudah saya lakukan zaman saya jadi Lebong 650 unit traktor. Kurang memang. Makanya saya akan bagikan yang baru 1000 unit minimal. Dan
saya pastikan gratis. Tidak bayar, 1 rupiah pun tidak bayar. Cukup naikkan produksi. Saya sudah senang dan saya akan memimpin langsung di lapangan. Saya akan berlumpur-lumpur dengan petani. Saya akan awasi langsung pupuk itu gak murah. Saya tongkrongin. Saya tidak mau hanya mendengar laporan-laporan saja. Demikian, dan terakhir, data orang miskin yang berhak menerima bantuan dan yang tidak berhak menerima bantuan harus kita perbaiki, karena banyak sekali yang mestinya berhak dapat malah tidak dapat, yang berhak tidak dapat malah dapat. Betul? Harus kita perbaiki semua. Demikian. Apakah ada yang tidak setuju yang saya sampaikan semuanya tadi? Setuju semuanya? Baik. Kalau ada yang tidak setuju, sampaikan biar kita coret. Setuju? Baik, kalau setuju, terima kasih banyak. Saya bangga, saya senang. Saya akan kesini lagi memastikan program-program kita tadi berjalan dengan baik. Saya mohon maaf harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Kasihan keluarga kita sudah nunggu sejak siang tadi. Mungkin tanya jawab bagaimana? Sudah jelas semua kan? Paling yang belum jelas ini urusan seragam. Ya kan? Urusan ya banyak seperti itu. Nah kalau ada yang begitu tadi usulkan saja sama beliau. Ya, pakaian senam, ya kan? Nah itu apa? Ibu-ibu pengajian? Ya betul. Pemain game online ya. Ya sinyal, saya janji sinyal 6 bulan pertama kepemimpinan saya, semua sinyal harus sudah baik. Tidak boleh lagi ya yang urusan jilbab-jilbaban, urusan apa namanya jilbab berbana sama pakaian seragam senam dan lain-lain, silakan sampaikan ke beliau. Pengajian ya nggak usah khawatir. Pandai besi mana yang pandai besi? Nanti Datuk perlu apa sampaikan ke Bu Yeti ya, karena sekarang ini susah. Kalau saya mengeksekusi langsung di lapangan, pada saat kampanye begini kena semprit. Kemarin kita contoh kecil di Curug, saya mau membantu mini hand traktor. Ya, mini traktor kebetulan diperlukan sekali di situ. Yang buat bikin bedeng itu saya sudah siapkan, saya sudah bawa di Talang Ulu Curug, tapi nggak boleh dibagikan karena katanya menyalahi aturan. Akhirnya kejangkrup sekarang di sana di Talang Ulu. Ya sudahlah, saya bilang simpan saja dulu, nanti dibagikannya setelah kita jadi gubernur. Ada barangnya di Talang Ulu. Kalau nggak percaya silakan kan di Talang Ulu ada contoh, ada barangnya, tapi nggak berani dibagikan karena katanya menyalahi aturan. Nah, untuk yang proposal-proposalan karena tidak bisa terbuka, sampaikan saja sama Yeti. Daripada kita kena semprit nanti, ya kan? Iya. Pokoknya sampaikan sama Bu Yeti, insya Allah. Kalau yang besar-besar saja kita selesaikan seperti yang traktor, apalagi yang urusan kecil-kecil.
Satu unit hand tractor itu harganya 36 juta. Kalau 1000 unit untuk di sini berapa itu uangnya? Triliun. 36 miliar. Ya kan? Pakaian seragam kan nggak akan segitu. Ya. Pakaian seragam paling ya juta-jutaan aja lah. Atau paling tinggi berapa juta, begitu juga yang bermana. Kalau yang besar-besar saja kita bisa selesaikan, ya insya Allah. Kalau yang kecil-kecil lebih gampang. Sama Bu Yeti ya, sampaikan. Yang bisa kita eksekusi langsung, tidak perlu menunggu pemilihan gubernur, langsung kita eksekusi. Ya, bisa langsung. Selamat tidak saya sudah. Demikian. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampaikan salam saya buat keluarga kita yang belum sempat hadir. Saya dengan Pak Imron sudah jadi nyalon. Banyak yang mengisukan saya belum jadi nyalon, itu tidak benar. Ada yang mengisukan Pak Busrin nanti tidak jadi nyalon. Loh, kita sudah resmi nyalon. Pak Busrin sama Pak Imron gagal nyalon. Enggak. Kemarin mau digagalkan, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak saya sama Pak Imron harus memperbaiki dan mengembalikan kejayaan Kabupaten Lombok ini. Terima kasih banyak. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak